Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Nazifa, bisa dipanggil Iva atau Nazifa. Saya seorang guru sosiologi di salah satu SMA swasta di kota Tangerang Selatan. Saya lahir di kota Jakarta tanggal 11 Mei 1993 dan saya merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Saya lulusan Sarjana Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2017 dan saya lulus Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Pascasarjana Universitas Indra Prasta pada tahun 2022. Di bulan Desember 2024, saya telah menyelesaikan pendidikan profesi guru tertentu piloting 3 di LPTK Universitas Negeri Surabaya. Dan di bulan yang sama, saya telah menyelesaikan pendidikan guru penggerak Angkatan 11 Kota Tangerang Selatan. Selain mendapatkan pendidikan formal, saya juga melatih diri saya di kelas pengembangan diri dan karir bernama Karir Kelas sejak tahun 2022 awal sampai 2022 akhir. Pada video perkenalan diri ini, saya akan memberikan pernyataan tentang originalitas video micro teaching yang saya unggah. Video ini saya buat pada tanggal 20 Januari 2025 pukul 8.55 sampai dengan pukul 10.05 pagi pada proses pembelajaran sosiologi. Topik yang saya ambil pada video micro teaching ini adalah tentang dampak globalisasi dan ketimpangan sosial di masyarakat dengan model pembelajaran problem based learning dan menggunakan pendekatan berdiferensiasi serta metode diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Terakhir, saya akan memaparkan pengalaman saya mengajar di bidang sosiologi. Saya mengajar sosiologi sejak tahun 2017 di SMA Cita Mulia, Kota Tangerang Selatan. Selain saya mengajar di sekolah, saya juga aktif mengajar di kelas UTBK, di bimbingan belajar Ocean Education dan juga Sekolah Karisma Bangsa sejak tahun 2015 sampai dengan 2022. Dan saya juga mengajar UTBK secara online sejak pandemi tahun 2020 sampai dengan 2022 di Sekolah Rancamaya Bogor, Semesta Semarang, Pribadi Bandung, dan juga Pribadi Depok. Selain saya aktif mengajar sosiologi, saya juga aktif di gerakan sosial dan mendirikan komunitas gerakan sosial bernama Ambara Muda. Komunitas ini saya dirikan bersama dengan peserta didik saya sejak tahun 2023 sampai dengan saat ini. Demikian video perkenalan diri saya. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu untuk saya bisa bergabung menjadi keluarga besar SMA IT Ar-Rahmah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Siang. How are you today? All praise to Allah, wonderful Allah the greatest. Oke, baik. Teman-teman, alhamdulillah kabarnya sehat semua ya? Sehat. Siang hari ini gimana perasaannya? Ngantuk? Senang. Tetap bahagia, tetap dijaga semangatnya ya. Karena ini kita walaupun di sesi terakhir, pembelajaran terakhir, tapi semoga terus diberikan semangat. Baik, sebelum kita mulai, boleh dipimpin doa terlebih dahulu teman-teman. Istidadan musta'idun du'aan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Alhamdulillah, bisa lihat kelasnya sudah rapi, sudah bersih ya. Boleh dipastikan kembali, mungkin ada sampah-sampah tidak di bawah meja. Aman ya? Baik, alhamdulillah. Karena ada doa minal iman. Sama kayak namanya Ibu Iva tadi, bersih. Oke, baik. Sebelum kita mulai, Bu Iva mau cek absen dulu ya teman-teman. Siapa yang sudah hadir hari ini? Hadir semua. Alhamdulillah nihil ya. Baik. Baca dulu. Tanggal berapa sekarang? 9. Nihil. Baik. Oke, teman-teman, alhamdulillah. Nah,
pembelajaran, Bu Iva mau ice breaking dulu, teman-teman. Ya, tapi sebelum ice breaking, seperti biasa kita nyanyikan dulu lagu nasional. Kemarin kita sudah memperingati hari apa, teman-teman? Sumpah Pemuda. Jadi lagu yang cocok adalah Satu Nusa, Satu Bangsa. Oke. Ngantuk nggak? Enggak ya? Berarti udah semakin siap ya, teman-teman? Siap. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, yaitu tentang globalisasi dan perubahan komunitas lokal, Bu Iva mau tanya dulu nih ke teman-teman. Siapa yang masih ingat pekan lalu kita belajar tentang apa? Yo. Pekan lalu tentang apa kita belajarnya? Perubahan sosial. Selain itu, ketimpangan sosial. Di dalamnya ada ketimpangan sosial. Terus apa lagi? Apa? Globalisasi. Baik, teman-teman. Nah, coba Viva pengen review lagi nih, teman-teman. Ada yang masih ingat tidak definisi daripada globalisasi itu apa? Boleh, Muna? Globalisasi adalah sebuah ketergantungan antar masyarakat dunia dalam hal budaya, ekonomi, dan interaksi tanpa dihalangi oleh batas negara atau geografi. Iya, baik, betul, teman-teman. Jadi di dalam globalisasi itu tidak ada halangan antara jarak dan waktu. Semuanya ada kebebasan, semuanya bisa akses, semuanya bisa melakukan kerja sama. Nah, terus tadi juga ada yang menyebutkan minggu lalu kita belajar tentang ketimpangan sosial. Ya, ada yang masih ingat ketimpangan sosial apa? Boleh, Rudi? Menurut Adriano Siago 2012, itu ketimpangan sosial adalah sebuah dari pembangunan yang hanya berfokus pada aspek ekonomi dan melupakan aspek sosial. Ketimpangan sosial ditandai ketidaksetaraan peluang dan penghargaan untuk posisi sosial yang berbeda atau status dalam kelompok atau masyarakat. Iya, betul. Jadi adanya perbedaan status dalam masyarakat. Semuanya fokusnya kepada ekonomi, tapi sosialnya dilupakan. Masih ingat ya berarti ya? Kita review dulu untuk tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah pertama, teman-teman mampu menjelaskan globalisasi dan dampak ketimpangan sosial di masyarakat. Jadi tadi definisinya sudah disebutkan. Lebih dalamnya lagi adalah berkaitan dengan dampak globalisasi terhadap ketimpangan sosial itu apa saja, bentuknya apa saja. Teman-teman bisa mengidentifikasi itu semua, gitu ya. Selanjutnya yang kedua, selain kita tahu dampak atau masalah yang ditimbulkan daripada globalisasi, kita juga perlu yang namanya strategi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi harus solutif, ya. Bukan hanya berpikir kritis untuk mengidentifikasi masalah, tapi kita juga perlu yang namanya solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Jadi poin utama pembelajaran kita itu dua. Apa, teman-teman? Mengidentifikasi masalah atau dampak yang terjadi dari globalisasi. Yang kedua, mencari solusi atau menyelesaikan masalah daripada solusi tersebut. Solusi tersebut apa? Masalah tersebut. Oke. Nah, nanti rangkaian pembelajaran kita adalah Bu Iva akan memberikan satu video, teman-teman. Nah, di video ini teman-teman nanti akan mengidentifikasi masalah yang ada di dalam video tersebut itu apa. Selanjutnya nanti teman-teman akan berdiskusi nih, masalah itu muncul karena apa sih. Terus selanjutnya adalah masalah itu solusinya bagaimana. Begitu ya, bisa dipahami ya? Bisa. Oke, baik. Penilaiannya hari ini adalah Bu Iva menilai 3 penilaian. Ada penilaian sikap, jadi nanti akan Bu Iva lihat nih teman-teman yang proses diskusi sampai dengan presentasi yang akan Bu Iva lihat. Yang kedua adalah presentasi.
sebagainya, dan penggunaan bahasa. Itu jadi nanti penilaian utama. Selanjutnya ada penilaian laporan diskusi. Penilaian laporan diskusi, pertama topik diskusinya sesuai atau tidak ya. Gitu. Dalam arti adalah hasil diskusinya. Hasil diskusinya sudah sesuai atau tidak ya. Selanjutnya ada aspek penilaian lainnya nih, poinnya paling rendah 1 ya teman-teman, yang paling tinggi adalah 4. Sampai sini bisa dipahami ya? Oke. Baik kalau gitu, tepuk semangat. Semangat. Baik. Lanjut, kita langsung masuk ke materi. Nah, ini permasalahan teman-teman. Permasalahan yang muncul daripada globalisasi ini ada kehidupan pembangunan yang tidak merata atau dikatakan culture shock. Jadi ada culture shock, ada culture lag, ada juga anomi. 3 poin ini teman-teman. Culture shock, culture lag, dan anomi. Culture shock itu apa sih? Shock. Ketidaksiapan, betul. Ketidaksiapan apa? Betul, ketidaksiapan dalam menerima hal-hal yang kenapa dia tidak siap? Kurangnya informasi. Itu yang bikin dia tidak siap. Kurangnya informasi. Nah, jadi ketika orang dimasukin informasi baru atau budaya baru, kalau dia tidak tahu informasinya dengan detail, fashionable daripada orang kota, mungkin gitu ya. Tapi positifnya ada teman-teman. Positifnya apa tuh? Mereka menjaga kesopanan ya, nilai kesopanan daripada orang-orang yang ada di kota yang mungkin memang backgroundnya atau kiblatnya ke barat gitu ya. Nah ini adalah bentuknya. Ada apa ini tadi ya? Kesenjangan antara kehidupan masyarakat marginal dengan oke. Nah sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman materinya? Tidak? Boleh. Tadi kan saya ingat yang kita menghadapi globalisasi itu kan ada sikap reaktif. Nah saya tuh kalau misalnya nih, saya tahu hal itu benar, hal itu salah gitu, tapi tetap saya lakuin karena kayak nafsu buat menghindari itu terus aku itu tipsnya gimana sih? Oh tipsnya gimana sih? Ada yang tahu nggak teman-teman tipsnya? Boleh. Apa? Angkat tangan coba lo. Mungkin lebih diresapi lagi kayak dampak buruk dari itu apa. Jadi kan kalau misalnya kita udah resapi dampak buruk dari itu kan kayak ini buruk nih bagi aku atau saya. Nah itu kayak lama-lama kalau udah dibiasain gitu juga bakal berhenti nanti. Ya, jadi lebih direfleksiin lagi ya, direfleksikan ya. Jadi jatuhnya direnungkan baik-baik kalau kalian mau melakukan tindakan yang dalam tanda kutip gitu ya, jelek gitu, negatif gitu ya, maka kalian pikirkan matang-matang lagi, jangan langsung bertindak gitu. Difikirkan matang-matang lagi, dampaknya apa sih tadi yang kata awal gitu ya, dampaknya apa sih sebenarnya nih kalau aku ngelakuin A, kira-kira berdampak bagaimana. Mungkin itu menjadi rem ya untuk diri. Coba kan buat awal gimana jawaban dari awal? Terbantu. Oke, dan kita sudah selesai. Sekarang kalian karena sudah dibentuk kelompok ya, sudah dibentuk kelompoknya ya. Baik. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Namanya nanti bukan kelompok 1, 2, 3, dan 4, tapi namanya adalah disesuaikan dengan
semakin dekat pada calon gubernur, sudah mulai bersosialisasi pada warga Jakarta. Sekurang jadi disampaikan bisa meraih simpati, namun siapapun yang akan terpilih nanti, mereka tetap menghadapi tugas yang berat. Salah satunya adalah masih banyaknya pemukiman kumuh dan masih tingginya angka kemiskinan. Tidak lagi menjadi ibu kota negara, Jakarta menanti untuk mengentaskan kemiskinan. Nova Nayantaka, Wahyu Ramadan, Jakarta. Oke. Baik, teman-teman. Pilkada DKI Jakarta semakin dekat. Baik. Apakah sudah cukup videonya? Sudah. Sudah. Baik. Bu Iva kasih waktu 10 menit cukup untuk berdiskusi? Cukup ya? Baik, silakan berdiskusi. Waktunya 10 menit dari sekarang. Silakan teman-teman analisa masalahnya apa, faktor penyebabnya apa saja, strategi dan kolaborasinya. Sudah. Terus yang ini tadi apa, komunitas ya? Komunitas sudah? Sudah. Kelompok workshop sudah? Sudah. Lokalisasi ya? Sudah. Baik, kalau gitu sudah siap untuk maju? Ya. Siap? Insya Allah. Oke, baik. Teman-teman, sebelum maju, nanti sistem presentasinya adalah masing-masing kelompok akan mempresentasikan atau memberikan hasil diskusinya, menyampaikan hasil diskusinya dengan waktu 2-3 menit. Selanjutnya, kelompok yang lain boleh memberikan umpan balik. Misalnya ternyata teman-teman ada yang kurang setuju, atau teman-teman ingin menambahkan, atau teman-teman ingin ada penguatan, itu boleh banget, ya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Baik, kita tepuk semangat dulu dengan dang ding ding ding. Apa tepuk cita mulia? Dang ding ding. Oke, baik. Tepuk semangat. Dang ding ding ding. Dum dum dum. Dang ding ding ding. Dum dum dum. Siapa yang mau maju duluan? Kita dalam benang kemiskinan. Baik, teman-teman. Teman-teman, silakan duduk kembali. Nah, nanti hasil LKPD-nya boleh dikumpulkan ke Bu Iva, ya. Hasil LKPD-nya kumpulkan ke Bu Iva. Nanti akan Bu Iva nilai lebih dalam lagi. Baik, selanjutnya alhamdulillah kegiatan kita hari ini sudah selesai untuk diskusinya. Teman-teman, coba kita simpulkan bersama-sama hasil dari diskusi kita. Apa sih kesimpulannya? Kesimpulannya apa sih kira-kira? Boleh? Faktanya apa sih? Boleh satu orang? Polarisasi terhadap ketimpangan sosial, dan bagaimana sih strategi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke, sekarang kita refleksi teman-teman. Kita refleksi. Boleh teman-teman dipikirkan refleksinya, dibuat catatan kecil untuk refleksi. Nanti boleh satu orang untuk menyebutkan perasaan belajar hari ini itu apa. Pasti kan ada rasa tantangan tersendiri ya teman-teman. Terus pembelajarannya apa sih yang kalian dapatkan, dan kedepannya kalian setelah belajar ini kalian mau ngapain? Tadi kan udah dapet ya, ternyata di balik fenomena globalisasi yang sangat menyenangkan ada sisi hal yang perlu kita perbaiki nih agar kita tidak bisa terjerumus ke dalam arus globalisasi. Ya, boleh dibuat
gambaran-gambarannya 1 menit dari sekarang. Mempersiapkan diri. Nah, itu ya. Kita harus mempersiapkan diri dari sekarang agar ketika kedepannya globalisasi semakin tidak ada arahnya, kita masih punya arah, gitu ya. Karena apa? Karena kita sudah mempersiapkan diri sebelumnya. Gitu. Baik, teman-teman, terima kasih. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Minggu depan, karena materinya berkaitan dengan globalisasi sudah selesai, minggu depan kita akan review, ya, akan review materi selama 1 bab kemarin kita belajar. Reviewnya dengan apa? Reviewnya nanti dengan, insya Allah dengan games. Terus juga nanti akan ada penguatan-penguatan lagi. Baru nanti kita akan ada assessment akhir bab, ya teman-teman ya. Ada apa disebut dengan assessment sumatif atau PH lah kurang lebihnya kayak gitu ya, penilaian harian. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Sudah cukup? Baik, kalau sudah cukup, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga pembelajaran hari ini bisa memberikan pembelajaran terbesar khususnya dalam kehidupan kita sehari-hari, karena sosiologi itu berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Untuk apa? Agar kita menjadi manusia yang lebih pintar lagi, yang lebih bijaksana lagi untuk menghargai perubahan, tapi kita tetap menjadi manusia yang bijaksana dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Dan tentunya kita perlu menjadi manusia yang solutif, individu yang solutif untuk mencari solusi-solusi dari masalah yang ada. Kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman. Kalau tidak ada pertanyaan, ada tidak nih ya? Tidak ada.